Jadi Bu, saya ulangi. Jadi ketika kita belok kanan, belok kiri, lihat atas, lihat bawah, lihat depan, lihat belakang, satu ayat yang harus kita ingat dan itu menjadi pegangan kita. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Ya. Jadi dimanapun kita berada, dalam keadaan senang, susah, sehat, sakit, ingat selalu kepada Allah, zikrullah. Nah, zikrullahnya itu kaitannya dengan 3 hal. Belum kita dikatakan zikrullah, Bu, kalau tidak dikaitkan dengan 3 hal. Kalau zikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, semua bisa, Bu. Tapi belum dikatakan zikir yang sebenarnya kecuali dikaitkan dengan 3 hal. Jadi saya lagi yang jawab nih. Satu, zikir lisani. Bu, zikir lisani itu ternyata Masya Allah ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah astagfirullah Masya Allah dan seterusnya. Belum juga kita dikatakan zikrullah, Bu, kecuali hati kita menjadi lembut. Jadi kalau kita mohon maaf ya, masih kasar, masih ngedumel, masih marah-marah, masih ngungkit-ngungkit kebaikan, masih gibah ngegosip ya. Berarti apa? Kita belum zikrullah. Iya. Karena ketika contohnya kemarin sudah kita hitung kan, ketika ibu salat melafaz Allahu Akbar 17 rakaat berapa kali kemarin? Lupa lagi nih. PR aja yang ini ya. Kan kita kan sholat 17 rakaat tuh. Kita melafaz Allahu Akbar, sholat sunnahnya nggak bisa dihitung deh. Itu berapa kali? Loh, itu ucapan yang dahsyat loh, Bu. Bu, saya punya pengalaman menarik. Ibu tahu Ustadz Mukhlas yang dianggap teroris itu? Ya, yang beliau kan alumni Afgan. Saya pernah diajar oleh beliau 1-2 tahun. Ketika mendaki, Bu, belum mendaki itu, setelah naik ke Tawangmangu. Tawangmangu kan naiknya nanjak terus, Bu, kalau dari posisi Solo. Udah, Bu, ya emang santri-santri yang nggak kuat boleh naik mobil, memang ada dipandu sama pembimbing, memang nggak kuat. Tapi saya memang nggak kuat juga, Bu. Beberapa teman sudah nggak kuat. Saya itu, Bu, dipegang sama beliau. Saya ikhlas, ayo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil saya melafaz Allahu Akbar, beliau menceritakan tentang kekuasaan Allah, kehebatan Allah, rahmat Allah. Jadi hilang, Bu, rasa capek itu hilang. Itu salah satu. Nah, makanya ternyata saya pelajari. Jadi, Bu, kalau kita ini lagi males, Bu pernah males nggak? Pernah males ibadah? Tanggal berapa? Astagfirullah. Jadi, Bu, ketika kita malas, banyak apa? Lafaz Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Tapi dibarengin gerak. Allah Akbar, Allah. Dibarengin Allah Akbar, la haula wala quwata illa billah. Enggak, saya harus bisa. Itu yang tadinya, Bu, lemes, nggak semangat. Insyaallah. Ditambah lagi, jangan-jangan ini hari terakhir saya. Itu salah satu rahasianya. Ya. Jadi saya ulangi. Ke kanan, ke kiri, lihat belakang, lihat atas bawah, lihat depan, selalu ingat dengan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Pastikan, Bu, kita dalam keadaan zikrullah. Makanya apa? Setan itu, Bu, nggak akan mampu goda kita kalau kita sering a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ibu kalau sering maki-maki setan itu malah nggak bisa dikalahkan. Jadi kalau ibu jelek-jelekin setan dengan, apalagi melaknat dengan kata-kata yang jelek ya, Bu, ya, itu setan membesar, kata Rasulullah, bisa sebesar rumah bahkan sebesar gunung. Artinya ketika setan membesar itu kita pasti nggak bisa mengalahkan. Ya, tapi ketika kita ketika kita zikrullah, kita menyebut asma Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, ya, maka setan itu akan melemah, mengecil, dan kita akan diberi kemenangan.
Satu kisah menarik tentang zikrullah tuh, Bu. Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah lagi berdiskusi gini, ngobrol gini, Bu. Tiba-tiba ada orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang Arab yang, maaf ya, bodoh, akhlaknya buruk, wis jelek dah. Sikapnya nggak baik, nggak menyenangkan. Dia tuh nggak ngerti, Bu, mana yang Rasul, mana yang Abu Bakar. Yang ngerti Rasul, ngerti Abu Bakar, tapi mana orangnya itu nggak ngerti. Qadarullah kan Abu Bakar yang ganteng, memang Rasulullah lebih ganteng gitu loh. Tapi kok lihatnya ini katanya kan Rasulullah tuh muda gitu kan. Padahal emang Abu Bakar lebih muda daripada Rasulullah sedikit ya. Iya. Oh gitu. Rasulullah tuh lebih tua, Bu. Dari Umar, dari Abu Bakar tuh Rasulullah lebih tua. Tentunya ya. Iya. Abu Bakar juga mertuanya, Umar juga mertuanya. Nah, kisah yang menarik apa, Bu? Ini yang paling penting, kisah menariknya. Jadi lagi ini orang Badui tiba-tiba jelek-jelekin Abu Bakar, nunjuk-nunjuk, wah kamu belum, dengan kata-kata yang nggak baik. Abu Bakar astagfirullah. Makin lagi, makin jelek lagi ucapannya, pokoknya nggak baik lah. Beliau masih tenang. Tapi yang ketiga atau yang keempat, ini si Arab Badui yang jelek-jelekin Abu Bakar tadi apa? Abu Bakar terpanjang, berdiri, kurang ajar kamu, sambil menunjuk-nunjuk. Apa yang dikatakan Rasulullah, Bu? Rasulullah nggak mengatakan sepatah kata, langsung Rasulullah meninggalkan Abu Bakar. Kan heran. Loh, Rasul nggak salam, nggak bilang saya tinggal ya kamu, nggak, ditinggal aja. Itu yang menjadikan Abu Bakar bertanya, ini ada apa ya kok Rasulullah begitu ya? Belain saya. Nah, langsung dikejar. Rasulullah sejalan pelan aja, Bu. Nggak buru-buru, nggak. Terus kemudian dekat, ya Rasulullah, kenapa kok meninggalkan aku? Apa salah saya? Maka Rasulullah mengatakan, hai Abu Bakar, ketahuilah, ketika tadi orang Arab Badui tadi memaki-maki kamu tetap tenang, kamu tetap istighfar, kamu tetap nggak terpancing ke emosi kamu, ya. Malaikat tersenyum, malaikat mengelilingi kamu. Tapi setelah kamu kepancing, malaikat pergi meninggalkan. Kenapa? Karena saat itu setan bertepuk tangan, mentertawakan dirimu. Maka kenapa aku bergas? Karena ya, kalau aku tidak meninggalkan, pasti kamu diingatkan dalam kondisi seperti itu belum tentu mudah. Nah, ini menunjukkan betul ya. Orang yang kata Allah, Allah bi dzikrillah tatmainul qulub, itu kalau kita zikir hati kita, Bu, ya zikir yang benar itu kan menjadikan kita cinta kepada Allah, menjadikan lembut hati kita, ya, menjadikan kita itu apa? Yang meninggalkan hal yang buruk. Kalau belum gitu, mohon maaf ya, zikrullah walaupun beribu-ribu kali, ya lisan saja. Nah, makanya ada zikir lisani. Ada juga